Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel kita, channel berkarya, ngomong yang penting bukan yang penting ngomong. Masih balik lagi di sama gua MC nggak pakai K biar nggak dibilang MCK. Jadi kali ini bahasnya seru-seruan lagi setelah kemarin. Mungkin ntar ada video yang mungkin emosi banget rasanya. Dan ini mungkin videonya itu video tentang seru-seruan aja, seru-seruan terkait bocahan ya, anjay, bocahan yang dia berasal dari beberapa kota. Terus ya, jadi nggak apa-apa iklan. Ada iklannya anjay. Jadi itu dia berasal dari Bekasi Kabupaten, yaitu Tambun, yang rumahnya deket CBL, Cikarang Bekasi Laut. Dia berhasil tembus kuliah kalau nggak salah di Bali, coy. Ya, siapa yang nggak tahu Bali, bebasnya kayak gimana. Jadi daripada kita nunggu lama dan ada mobil lewat lagi, alangkah baiknya kita langsung panggil aja kan kawan kita Walter. Anjay, pakai ID card tadi kan. Anjay, gila udah pakai ID card. Halo guys. Anjay. Jadi di sini gue udah ngundang sahabat gue Walter. Sebenarnya di sini bebas coy, lu mau merokok juga boleh sebenarnya sih. Bebas, nge-vape juga gas aja karena ini di ruang terbuka kan. Sebelum kita mulai obrolan menarik kita ini tentang Bali, mungkin lu bisa mengenalkan diri lu dulu lah, biar orang pada kenal nih. Lu kan keren banget. Oke, siap Pak. Halo guys, perkenalkan gue Walter Andrian. Gue biasa dipanggil Andre. Sekarang gue kerja di Mandiri, khususnya di tim e-channel. Oke. Sama kayak timnya Bang Kunil. Yoi, gue sebagai MCI sih sebenarnya. Kerja ya sambil lah, kayak gitu. Ya asal gue dari Tambun. Anjay, Ya. CBL doang kan? Gila, ini suatu terobosan yang sangat menarik menurut gue karena ada orang Tambun berhasil kuliah di Bali. Nah, gue sedikit sih untuk membuka gimana ceritanya nih, lu yang orang Tambun yang terkenal panas itu bisa masuk ke Bali. Inspirasi apa lu bisa kepikiran pengen kuliah di Bali lah? Iya, jarang banget ini. Ini jarang banget ini, buset. Sebenarnya awalnya tuh kayak gini Bang. Niat gue sih emang pengen kuliah di luar Jawa. Anjay, gue di luar Jawa. Di luar Jawa, karena gue pengen ngerantau. Itu juga salah satu kayak dorongan dari orang tua gue lah. Ya, anjay, lu harus juga. Iya, lu tuh harus. Apalagi gue kan Batak ya. Iya jelas. Apalagi gue Batak, anak pertama cowok. Jadi lu harus dituntut buat keluar dari zona nyaman lah istilahnya. Anjay. Keluar dari zona nyaman ya. Salah satu caranya itu gue niat kuliah di luar Jawa. Nah, kenapa gue ngambil Bali? Sebenarnya waktu itu gue ngambil dua, di Medan sama di Bali. Anjay, di Medan, di kampung halaman. Di kampung kan. Nah, keterima tuh dua-duanya. Anjay. Di Medan sama Bali. Terus gue pikir kalau gue di Medan, lingkungan gue itu aja. Karena gue udah tahu kan orang sana kayak gimana. Udah biasa. Udah di kampung lah. Nah, ya udah kalau di Bali, karena gue belum tahu kan lingkungan kayak gimana. Menurut gue ini baru juga nih, keren juga nih kan Bali. Anjay, ya. Bali ya kan? Orang juga pada panik. Ini mah bukan keluar dari zona nyaman, anjay. Makin nyaman dong. Makin nyaman. Benar. Nah, akhirnya gue milih di Bali. Salah satunya juga karena ada faktor keluarga. Ada keluarga gue di sana. Oh, lu punya saudara berarti di sana? Ada saudara gue di sana, Bang. Berarti lu akhirnya terinspirasi kuliah di Bali ya? Iya. Sebenarnya disclaimer sedikit ya, si Walter ini dia baru kerja di tempat gua dan dia itu masih baru, dia baru lulus. Berarti lulus kan baru lulus. Makanya kita bisa bahas ini, bisa lanjutin lah cerita gimana. Sebenarnya gua pengen nanya sedikit sih soal lu kuliah di Bali. Itu kalau kuliah di Bali, ada nggak sih bedanya kampus di Bali sama kampus yang ada di Jawa? Kultur yang paling ini ya, yang paling menonjol tuh di Bali banyak banget liburnya, Bang. Serius lu? Buset, banyak banget liburnya, gila. Itu Anjay. 1 tahun tuh bisa hampir sebulan kalau di total. Sebulan, dikit lah. Ya pokoknya lebih banyak lah lebih banyak daripada di Jawa. Di provinsi lainnya juga lebih banyak di Bali. Karena kan Bali banyak libur. Anjay, kelas emang itu lumayan bagus jokes lu lah. Nah, gue sebenarnya kepo banget kan. Apa di Bali itu kuliah banyak bule coy? Yang kuliahnya ya kan di situ kan memang terkenal banyak bule. Apa di kampusnya banyak? Di kampusnya juga ada. Dia mahasiswa pertukaran lah. Oh, pertukaran, bukan yang bule tiba-tiba pengen kuliah nih aku kuliah di ada juga kayak gitu. Banyak juga. Anjay. Itu cewek cowok tuh. Cewek cowok. Apa di sana? Nah, ini yang gua kan pernah juga ke Bali doang. Di sana kan free banget doang. Free banget. Bebas parah. Lu mau ngapain aja bebas. Iya, gua tahu. Apa di sana kalau kultur budaya kuliahnya tuh sama kayak ngikut luar kali? Apa mereka pakaiannya bebas ya, ada yang pakai tank top doang? Apa ada yang jalan-jalan pakai bikini lagi kuliah? Enggak lah, kalau kayak kuliah gitu ya masih
formal sopannya Indonesia lah, kemeja. Masih sopan lah, gak ada yang pakai tank top kuliah, gak ada. Tapi kalau udah keluar temen lu cewek juga yang terserah, lu mau naik Gojek pakai bikini atau bugil itu terserah. Anjay. Sebenarnya gue menarik sih sebenarnya. Jadi lu nih kan ketika lu masuk kuliah di sini nih, apa lu kan orang luar, berarti kan nama lu nggak ada beli-belinya nih kan? Gak ada. Gak ada Imade, Walter kan? Gak ada. Gimana cara lu menyesuaikan kultur baru nih? Lu kan orang Tambun, ya kan? Terus lu nyobain kultur yang ngomongnya beda, terus kehidupannya beda. Lu gimana cara lu nyesuaiin biar lu bisa gabung sama mereka? Nah itu jujur sih kalau dari gue ya lumayan susah bang. Susah. Karena ya kita termasuk minoritas lah di sana udah kan. Pasti. Minoritas. Secara wah dilihat nih teman-teman gue. Bahkan gue di satu kelas bang, itu gue doang yang bukan orang Bali. Anjay. Lu bayangin tuh, satu kelas gue satu jurusan lah, satu fakultas itu bisa dihitung jari lah yang dari luar Bali ya. Sisanya orang Bali. Sisanya pure buset. Asli Bali. Terus? Jadi awalnya gue menyesuaikan itu ya agak susah sih karena orang-orang Bali itu dia kayak terlalu suku banget. Iya, terlalu suku banget. Oh, bahkan ya setelah gue 4 tahun nih kuliah. Setelah gue tahu di sana tuh pergaulannya kayak suku Jawa itu dia kayak diceng-cengin lah ibaratnya. Anjay, minoritas. Parah. Wah, anjay. Diceng-cengin gitu kayak wah lu Jawa lu. Kayak gitu diceng-cenginnya. Anjay. Tapi kalau misal turis kayaknya enggak dong. Jawa enggak bakal bilang Jawa lu. Karena mau duit kali. Ya gua nggak tahu dah. Pokoknya kalau selama gua ini kan kehidupan mahasiswa ya. Kehidupan mahasiswa. Kalau di sana tuh apalagi kita yang terkhusus dari Pulau Jawa, itu kayak ya diceng-cengin itu mah udah biasa sih. Biasa. Jadi kalau lu mau kuliah di Bali, lu jangan kaget, apalagi lu dari Jawa. Khususnya dari Jawa, lu jangan kaget pasti lu dibilang Jawa Ci. Itu artinya Jawa lu. Kalau orang Bali kan pakainya Ci ya kayak saat itulah. Anjing masuk kotor. Masuk kotor mereka tuh begitu. Itu artinya anjing sebenarnya. Oh, bahasa lu masih halus, Cok. Iya. Lo, bahasa gua udah lebih kasar. Jadi tuh orang Jawa terkesannya di sana tuh kayak hama lah. Anjing hama. Kalau ini orang Bali karena kayak gimana ya, gue ngeliat teman gue nih yang orang Jawa yang udah tinggal di Bali, yang udah lahir di Bali, itu tetap masih diceng-cengin Jawa. Dia karena udah lama. Iya, dia lahir di Bali, lu bayangin aja. Berarti kan kalau lu mau masuk kuliah di sana, berarti mental kuat dong. Harus kuat mental. Oh, lalu lu kan bisa bertahan nih kan? Kiat suksesnya apa lu bisa bertahan di situ? Kalau gue sih ya gue kan emang bocah tongkrongan ya. Iya. Bocah tongkrongan tuh ya udah gue ngalir aja bang. Ikut aja dia mau nongkrong kemana, sebisa mungkin gue ikut. Karena itu kan bonding juga kan. Iya benar. Biar di terkesan gue, ini bocah no life nih. Oh anjing. Gak mau ikut? Iya gak mau ikut, gak bocah tongkrongan lah gini-gini segala macem. Kayak gitu gue berusaha buat ikut lah. Kalau ada acara apa, mantai atau manggang di pantai. Anjay. Atau minum-minum. Gila, kampus enak banget ya. Enak. Mahasiswa yang kuliah di Bali tuh menurut gue OP juga berarti. Tapi balik lagi. Ya mending mungkin lu bisa gak sih lu nih ada orang misalnya bocah nih pengen kuliah di Bali. Lu menyarankan kalau mental setengah-setengah lah. Lu menyarankan mending kuliah di Jawa aja apa boleh lah kalau mau nekat gitu. Kalau lu maksudnya mental lu nggak kuat, gua saranin jangan. Karena orang Bali itu dia kasarnya bulinya ya. Bulinya tuh parah. Menurut gua udah parah. Dikeroyokan sih. Iya, karena lu minoritas, lu bayangin aja lu sendiri. Iya benar. Lu kagak punya satu daerah, lu nggak punya siapa-siapa. Lawan emang yang segerombol. Anjay. Tapi kalau bule emang dibully bule? Kalau bule emang enggak lah. Beda dia bule mah dianggapnya pasti turis lah di sana. Oh biarpun dia kuliah tuh? Iya. Anjay. Berarti kalau misalnya di Jawa kan mahasiswa nih, sebatas udah nih pulang gitu, paling organisasi. Iya. Kalau di sana tuh pulang mabuk? Nggak juga? Kebanyakan iya. Karena ini pengalaman gue ya. Gue sih termasuk dari semester 1 sampai semester 3 itu gue kerjaannya kuliah. Malah gue ikut organisasi, kuliah nongkrong, kuliah nongkrong minum, kayak gitu-gitu aja. Jadi semester 1 sampai 3 gue tuh parah, udah termasuk. Gue explore lah di situ, Bang. Anjay. Itu terlalu bebas. Iya, terlalu bebas gue sampai gue karena kan gue tinggal di rumah saudara ya, di rumah gue ya. Sampai gue dilaporin. Anjing. Karena ya gue udah terlalu di luar kendali anjir. Buset, iya sih emang. Lu gak coba di sana bebas banget. Wah, parah, Bang. Bebas banget. Jadi, ini tips juga sih. Kalau lu emang gak bisa kontrol diri lu,
jangan kuliah di Bali karena lu bisa ngikutin arus, bahaya, bablas. parah. Tapi orang sono nih ya, mungkin lu kan pernah lihat ya orang sono. Orang sono tuh mereka bebas, tapi apakah mereka masih bisa kontrol buat karir ya cuy? Nah ini sih Bang fakta menarik ya. Iya. Yang gue tahu, ini valid sih, bisa Valid. dibilang valid ya. Oh. Orang Bali itu dia nggak bakal berani ngerantau, Ah serius lu? nggak bakal. Dari teman satu lulusan gue nih, nggak ada yang ngerantau. Berarti dia di kampung aja gitu? Ya dia jaga kandang, ibaratnya nggak berani ngerantau. Iya sih jarangnya kita nemu ada nama Jarang padi kan? gitu di Ya jalan. jarang. Emang orang Bali itu, apalagi dia cowok, di sana tuh adatnya cowok tuh lu harus nerusin adat istiadat keluarga lu. Oh berarti ini kita yang beda nih. Kita kan udah pernah tahu ya. Jadi tuh cowok kalau di Bali tuh malah harus nerusin adat. Berarti harus cinta daerah. Disarankan nggak boleh ngerantau. Kalau cewek boleh? Kalau cewek boleh. Malah kebalik anjir. Malah cewek ada yang pindah agama banyak. Kayak pindah ke Kristen, ke Islam banyak. Banyak. Oh, banyak. Kayak gitu. Banyak kalau cewek. Kalau cowok jarang. Lu juga pasti jarang kan? Kalau cowok. Iya sih. Jarang. Berarti kebanyakan tuh kalau di Bali lebih dibebasin keluar dari itu karena mungkin kalau cowok kenapa kalau itu karena narin marga kali. Mungkin menjaga keturunannya ya. Jarang cowok Bali tuh yang pindah agama jarang. Kalau cewek banyak. Kalau cewek banyak yang keluar deh pindah banyak, agama. Pindah agama atau keluar daerah ngerantau banyak. Nah lu kan 4 tahun nih di Bali. Nah gue penasaran sih untuk orang-orang yang udah 4 tahun di Bali. Lu pernah nggak ketika lu di Bali tuh ada adat istiadat nyepi? Tapi skip dulu ya, bentaran, ajan. Nah, najis udah 2 kali ada iklan tadi mobil, motor gading. Foto, nyalain dong lampu tembak kan nyalain ding. Anjay. Gak najis cerita mulu. Kering terus kita capean. Udah aja nih, udah berhenti ya? Oke, lanjut. Tadi kita sampai mana tuh? Tadi gue sampai gue nanyain apa Walter? Oh ini nyepi ulang. Iya, Oke, lanjut. Jadi tadi sempat kepotong ada ajan, jadi gue potong dulu dan kita lanjut lagi. Gue mau ngebahas tentang nyepi sih. Nah kan gue tertarik nih karena emang kalau di Bali emang kalau misalnya lagi nyepi lu nggak boleh keluar sama sekali. Nggak boleh, itu benar-benar lu harus diem di rumah, nggak boleh nyalain lampu. Nggak boleh nyalain lampu. Nggak boleh. 1 hari tuh. Malam, 1 hari. Anjir, jadi tuh nyepi tuh Bang, dari jam 6 pagi sampai jam besoknya lagi jam 6 pagi. Oh, ya misalnya gini nih. Ada kayak gue nih tiba-tiba gue nyelon keluar apa gue dihukum? Ditangkap lu sama pecalang, polisi adatnya Bali. Terus diapain? Dipukulin? Ya paling lu di sidang, ada sono di sidang adatnya, iya. Banjarnya masing-masing. Kalau di sono tuh nggak ada RT, nggak ada RT, di sana namanya banjar. Banjar adat. Jadi kalau misalnya lu lagi ini, misal lu lagi ada nyepi nih, terus lu lapar gimana? Ya makanya, jadi sebelum nyepi itu di Bali, itu grosiran, swalayan atau tempat-tempat sembako itu pasti rame karena stok. Dari stok buat makan. Di hari itu kan nggak boleh ada aktivitas kan keluar atau segala macem. Oh jadi kalau misalnya pas lagi hari raya nyepi nih bener-bener orang-orang tuh kayak diisolasi gitu? Iya, lu berdiam diri di rumah, malamnya lu kagak boleh nyalain lampu, nggak boleh berisik. Anjir, misalnya kayak nyalain AC gimana? Nyalain AC kan kadang-kadang ada lampunya tuh, nggak boleh juga? Nggak boleh. Ya pokoknya lu harus tutupin pakai orden, dari luar nggak boleh kelihatan, pokoknya ada cahaya. Oh jadi misal sampai cahaya sekecil apapun tuh nggak boleh. Jadi di rumah Bali tuh kebanyakan dia tuh pokoknya udah di prepare lah. Boleh lu nyalain di dalam rumah tetap nyalain lampu, cuman jangan kelihatan sampai keluar kayak gitu. Ya nih terus kalau misalnya ada yang ketahuan hukumannya apa sih? Penasaran gua. Kalau hukumannya gue kurang tahu sih, cuman pasti dipanggil dari pecalangnya, disuruh ke banjar adat. Jadi kayak di sidang gitulah. Oh jadi kayak di sidang gitu terus akhirnya lu diputus terus dipulangin kali? Nah itu gue nggak tahu. Lu nggak tahu, tapi pernah nggak lu ngeliat orang yang ketangkap sama cakalang? Cakalang. Sorry bukan cakalang. Oh berarti lu belum pernah lihat orang yang ketangkap karena emang bener-bener mereka udah rapi banget ya? Iya udah prepare lah. Prepare lah. Itu setiap kapan sih kalau nyepi? Nyepi itu bulan Maret. Kemarin berarti ya? Iya kemarin kan nyepi. Kan kita libur. Oh iya bener deh. Berarti dia dalam 1 hari itu bener-bener nggak ada orang sama sekali? Nggak ada. Jadi kalau lu lihat di GG atau di TikTok itu footage nyepi itu bener-bener kosong, jalanan kosong yang biasanya rame. Emang bener-bener pure kosong dan orang itu pada di rumah diem. Anjay. Kalau orang Balinya, orang Bali itu sembayang. Orang Bali. Nah itu dia sembayangnya datang gitu keluar. Enggak di rumah. Jadi di rumah Bali itu ada satu kayak itu namanya tuh apa ya lupa lagi gua. Pokoknya tempat sembayang mereka lah di dalam rumah. Jadi mereka sembayang naruh sesajen di situ, naruh
dupa di situ kayak oke. gitu. Terus ada lagi sih yang pengen gue tanya tentang Bali ini, gue penasaran ya, karena kan gue pernah ke Bali itu 2 kali. Dan emang kalau di Bali itu setiap pagi tuh harus dikasih apa namanya? Itu yang menyan gitu ya di Iya, depan. iya, sesajen. Itu biar kenapa? Ya itu emang Kalau adat mereka tuh ibadahnya mereka. oh, jadi Jadi 3 kali. 3 kali. Pagi jam 6, Ah. siang jam 12, sore jam 6. Oh, itu tuh bener-bener kayak di setiap, bahkan di pinggir jalan ada ya? Iya, emang di pinggir jalan ditaruhnya. Oh, Kalau di perempatan di jalan di Bali tuh pasti ada satu tugu itu buat naro-naro kayak gitu. iya anjir banyak banget. Iya Itu kan? orang tuh bukan, jadi siapa yang boleh naruh di situ? Ya siapa aja, itu sembayangnya mereka lah. I see. Jadi emang gue kan pernah beberapa kali ke Bali, dan memang di Bali tuh bau menyannya banget sih, parah. Iya. Karena kan emang dia gitu ya tiap pagi ya. Di semua hotel, bahkan hotelnya juga ya? Iya, hotel juga pasti ada, bandara, gereja juga ada. Iya, semua ada. Semua ada. Oh, oke. Jadi kayak menghormati tanahnya mereka lah. Oh, oke. Berarti nih, gue pengen nanya sih selanjutnya terkait Bali nih, kan udah lama berarti lumayan kenal sama Bali. Nih, kalau di Bali tuh sama Jakarta, lu kalau ngeliat bule nih, zona emang free gitu, bebas banget. Bebas banget. Kayak bahkan artis juga di sana nyaman banget, kayak nggak norak lah orang-orang sono. Iya, gue juga sama, nggak norak. Iya. Tapi emang bebas banget gitu. Bebas banget. Terus, Dan makanya kenapa gua kalau orang yang emang nggak bisa kontrol emosi mereka atau nggak bisa kontrol pergaulan, nafsu itu pasti ke bawah arus di sono, karena emang bener-bener nggak ada larangan. Kos aja nih, ngekos itu campur bebas. Lu mau bawa cewek lu, jadi nggak ada larangan sih. Nggak ada, terserah. Kan mereka emang udah lu gua apa gitu. Iya, mereka nggak peduli. Lu mau pakai baju apa, lu mau telanjang di jalanan kagak peduli. Asik banget ya. Asik, sebenarnya asik sih. Cuman ya ada minusnya sih lumayan banyak ya, karena banyak hal-hal yang negatif sih kalau menurut gue di sana, karena terlalu bebas juga mungkin ya. Bisa jadi itu. Nah, gue mau nanya lagi nih. Lu tinggal di mana Bali? Gue di Denpasar kota. Berarti kota kan? Kota. Dekat kota kan? Dekat, cuman 20 menit lah kalau dari tempat tinggal gue di sana. Oh, berarti kalau misalnya dari Denpasar, lumayan sih Denpasar ke Kuta ya? Berarti lumayan, 15 menit, 20 menit lah. Ya, gue pernah ke Kuta. Lu waktu Covid lu ada kagak? Udah balik apa lu di Jakarta waktu Covid? Gue Covid masih di sini, kebetulan gue masih online kuliahnya. Oh, lu jadi belum sempet kesana ya? Gue kesana tuh semester 2. Pas Covid selesai? Iya, pas Covid udah mulai reda, gue baru kesana. Oh, gue inget lu waktu kesana bule udah ada belum? Masih sepi. Anjir, enak banget tuh waktu ke Bali. Iya, masih sepi. Karena Covid tuh gue dapet cerita dari teman-teman gue ya. Itu benar-benar mati, Bang. Wah, parah. Banyak banget pengangguran di sana pas Covid. Karena kan Bali hidupnya cuma dari pariwisata kan. Ya entah itu ngantar-ngantar tamu atau kerja di hotel. Iya, emang kan nggak ada di sana. Iya, bener. Soalnya gue salah satu orang yang berhasil ke Bali pas waktu Covid. Masih sepi banget kan. Wah, gila, asik banget. Leluasa, harga makanan semuanya parah, jatuh. Iya, udah harga nggak masuk akal ini, karena udah ini pasrah dia yang mau. penting laku. Nah, itu dia, hotel semua murah pokoknya. Tapi pas gue balik lagi ke sono, wah anjing udah bebas lagi. Ya kan gue diceritain sama tukang ojek Pantai Kuta kan, sepanjang itu kan 47 plus lah. Iya. Anjing. Message gitulah. Iya, anjay itu bebas banget sih. Bebas. Tapi katanya waktu itu sering digerebek juga dari situ, cuy. Emang ada gerebek nih? Kalau sepengetahuan gue sih belum ada ya. Dari situ belum pernah ada penggerbekan gitu ya. Berarti di situ emang bebas aja gitu. Bebas. Wah, anjir mengalir banget ya. Bebas banget. Mengalir anjing daerah-daerah situ tuh. Nah, ada gue yang pertanyaan yang gue penasaran sih, kan gue muslim nih. Lu pernah nggak di situ di daerah Kuta ya? Di Kuta itu ada masjid nggak sih? Di daerah Kuta, khususnya Legian ya. Iya, Legian situ ya. Legian Kuta. Legian tuh ada sih, cuman jauh dari tempat-tempat di Jalan Legian itu jauh. Mungkin udah ke arah Denpasar lah. Tapi kalau di Denpasar kotanya ada? Ada, banyak lumayan. Oh, di Denpasar kotanya ada? Ada. Oh, gue baru tahu. Gue kira ada gede-gede juga. Oh, di Denpasar berarti masih ada muslim di sana? Masih banyak. Di sana juga di Denpasar ada namanya Kampung Jawa. Itu isinya muslim semua. Oh, Kampung Jawa ya. Iya, namanya Kampung Jawa itu muslim. Kampung Jawa. Tapi gue pernah temu tukang ojek orang Betawi, cuy. Iya. Anjing keren banget orang Betawi berhasil hidup di sana. Di Bali ya. Ya karena tadi lu bilang emang di Bali tuh sedikit sama suku rada-rada. Ya mereka kayak gimana ya, rasis juga sih bisa dibilang ya. Iya, sama suku Jawa lah, apalagi sama suku Jawa. Nah, terus mungkin ini pertanyaan terakhir sebelum closingan dari gua sih. Untuk lu yang memang udah pernah kuliah di Bali dan akhirnya lu bisa berkarir di sini kan. Nah, tips aja nih buat orang yang pengen kuliah di Bali dan cara membatasi pergaulan lah, biar lu karir lu jalan, kebebasan lu jalan, itu kayak gimana enaknya? Kalau menurut gue ini kan karena pengalaman gue pribadi aja ya.
ya lu kalau kuliah di sana mindset lu emang bener-bener lu fokus kuliah, tapi jadi jangan terbawa arus. Boleh lu explore, boleh lu bergaul, cuman ya masih dalam takaran batas ini lu lah. Jadi kayak kan ada tuh larangan agama atau larangan adat istiadat lu yang nggak bolehin hal ini, ya itu jangan lu lakuin di sana, karena di sana benar-benar bebas. Anjay. Lu mau ngapain aja terserah lu, kagak ada orang yang peduli. Iya, bahkan orang tua lu tuh kayak nggak peduli juga ya. Iya. Orang tua lu kan jauh kan. Jauh. Wah, gila. Sebenarnya gue bisa bebas, walaupun gue tinggal di rumah saudara, ibaratnya kunci gue yang megang. Iya. Gue pulang pagi bebas. Iya. Sebenarnya kalau gue mau rusak lah, bisa gampang di sana rusak mah. Yang penting pas selesai kuliah lulus ya gitu. Lulus. Ya puji Tuhannya juga gue baru selang lulus 2 bulan langsung keterima di sini. Jadi thanks buat Mandiri yang sudah menerima saya. Iya. Khususnya tim channel. Makanya gue paling kalau misalnya yang mau ke Bali sih, gue paling caranya jangan lupa bawa kondom. Bener. Safety utama coy. Kalau lu kena HIV repot ya. Itu sih terserah lu ya mau melakukan atau kagak. Cuman kondom ya, penting. Safety first. Iya, kondom penting lah. Bawa lah. Minimal di dompet lah, di kantongin. Kan. Kalau lu mau berbuat, beli dulu lah ke Indomaret. Iya. Atau Circle K, di sana kan banyak Circle K. Baik, ya, kita udahi karena hujan. Thank you Walter. Yo, thank you. See you untuk video selanjutnya. Dadah. Bye.